Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Karina. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan pendidikan. Apa itu landasan pendidikan? Landasan pendidikan adalah acuan atau dasar atau kaidah-kaidah tentang kebijakan dan praktik pendidikan yang digunakan agar proses mengajar dan mendidik dapat berjalan sebagaimana mestinya. Definisi landasan pendidikan. Landasan pendidikan dapat dikatakan sebagai tempat bertumpu atau dasar dalam melakukan analisis kritis terhadap kaidah-kaidah dan kenyataan tentang kebijakan dan praktik pendidikan. Landasan pendidikan itu ada 9 macam, yaitu 1. Landasan filosofi atau filsafat, 2. Landasan sosiologis, 3. Landasan hukum, 4. Landasan kultural, 5. Landasan psikologis, 6. Landasan ilmiah, 7. Landasan ekonomi, 8. Landasan sejarah, dan 9. Landasan religius. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu macam-macam landasan pendidikan. Yang pertama, landasan filosofi. Landasan filosofi merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan, yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok dalam pendidikan. Contohnya, seperti apakah pendidikan itu, mengapa pendidikan diperlukan, dan apa yang harusnya menjadi tujuan pendidikan. 2. Landasan sosiologis. Landasan sosiologis adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari hasil studi disiplin sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam praktik pendidikan. Dalam hal ini, sebagai pendidik, kita harus mempelajari permasalahan sosial semacam individu dan masyarakat serta implikasinya terhadap pendidikan. Yang ketiga, landasan hukum. Landasan hukum adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai titik tolak dalam rangka pengelolaan, penyelenggaraan, dan kegiatan pendidikan dalam suatu sistem pendidikan nasional. Yang keempat, landasan kultural. Landasan kultural adalah pengembangan pendidikan Pancasila didasarkan atas nilai-nilai yang diagungkan dan karenanya disepakati dalam kehidupan nasional. Pancasila merupakan salah satu pencerminan budaya bangsa sehingga harus diwariskan ke generasi penerus. Yang kelima, landasan psikologis. Landasan psikologis pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia. Oleh sebab itu, landasan psikologis sangat penting dalam bidang pendidikan. Landasan psikologis pendidikan mengarah kepada pemahaman manusia, khususnya yang berkaitan dengan proses pembelajaran manusia. Pemahaman terhadap peserta didik merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pendidikan. Oleh karena itu, landasan psikologis sangat diperlukan dalam memahami penerapan, pengetahuan, urutan ciri-ciri pertumbuhan, serta konsep tentang cara yang paling tepat untuk pengembangan kepribadian. Yang keenam, landasan ilmiah. Landasan ilmiah atau landasan teori pendidikan merupakan landasan teori yang digunakan untuk mengkaji dan mempelajari berbagai ilmu yang berhubungan langsung dengan pendidikan dari segala bidang yang menyelimutinya. Yang ketujuh, landasan ekonomi. Landasan ekonomi dapat dikatakan bahwa landasan ekonomi pendidikan merupakan asumsi yang bersumber dari aturan atau hukum ekonomi yang dijadikan sebagai acuan di dalam kegiatan pendidikan. Peran ekonomi dalam pendidikan globalisasi ekonomi yang melanda dunia tentu mempengaruhi setiap negara termasuk Indonesia. 8. Landasan sejarah. Landasan sejarah adalah keadaan masa lampau dengan segala macam kejadian atau kegiatan yang dapat didasari oleh konsep-konsep tertentu. Pendidikan di Indonesia sudah ada sebelum negara Indonesia berdiri. Sebab itu sejarah pendidikan di Indonesia juga cukup panjang. Dan yang terakhir adalah landasan religius. Landasan religius merupakan suatu pedoman dalam mengatasi masalah kliennya atau individu. Landasan religius
masih berbicara tentang manusia, tetapi khusus dikaitkan pada aspek-aspek keagamaan. Pemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang menjadi fokus pembahasan. Selanjutnya, bagaimana jadinya jika sistem pendidikan tidak memenuhi landasan-landasan pendidikan tersebut? Tanpa landasan, praktik tidak akan jelas arahnya, dan itu akan menimbulkan masalah serta kesenjangan pendidikan antar manusia. Mengapa kita harus memiliki landasan seperti itu? Karena pendidikan merupakan salah satu hak dasar manusia yang berpengaruh besar terhadap kehidupan seseorang, mulai dari kehidupan sosial hingga taraf ekonomi seseorang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.